lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran, tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Gak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Gak pernah tuh menghakimi orang. Sampai sekarang gak mau dicium tangannya kecuali sama anak dan cucunya. Gak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu. Maka untuk itu tadi saya berpesan, ini bukan forum balapan Formula E, ini bukan forum liga, ini adalah forum spiritualitas. Tidak penting menjadi juara umum, tidak penting. Tidak penting menjadi juara pertama, kedua, ketiga, tidak penting. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah Al-Quran masuk dalam cahaya ketua penyelenggara, sehingga ketua penyelenggaranya menjadi adil dalam tindakannya. Al-Quran masuk dalam cahayanya Gubernur Jawa Barat, sehingga Gubernur Jawa Barat bertindak adil dalam kebijakan-kebijakannya. Cahaya Al-Quran masuk ke relung hatinya Bupati, maka tindakannya menjadi adil. Dari gerakan membaca Al-Quran ini, maka terbebaslah orang-orang miskin, terbebaslah anak-anak yatim, terbangunlah peradaban hidup yang silih asa, silih asi, silih asu. Maka disitulah Al-Quran menjadi cahaya. Karena Al-Quran menjadi cahaya, maka Al-Quran bercahaya. Karena Al-Quran bercahaya, maka cahayanya terhampar. Maka Al-Quran tidak hanya dipahami tulisan yang ada dalam mushaf, yang kita lombakan, yang kita pertahankan, yang kita cium ketika ingin membacanya, yang kita simpan di atas kepala kita, yang kita simpan di rekal, dan ketika kita tidak berwudu maka tidak berani menyentuhnya. Kayak saya NU, tidak berani menyentuhnya. Tetapi di balik itu kita memahami gunung-gunung itu adalah hamparan Al-Quran. Sungai Citarum itu adalah hamparan Al-Quran. Sawah-sawah yang terhampar adalah hamparan Al-Quran. Matahari adalah hamparan Al-Quran. Bulan adalah hamparan Al-Quran. Bintang adalah hamparan Al-Quran. Seluruh yang ada, makrokosmos dan mikrokosmos adalah hamparan Al-Quran. Dan semuanya mereka bertasbih kepada Allah, yang dalam setiap waktu dia berucap Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kalau sudah seperti itu, maka surau-surau itu menjadi lentera penggerak. Kalau sudah seperti itu, maka kita adalah manusia yang paling bersyukur. Kenapa? Kita manusia yang paling bersyukur. Al-Quran diturunkan di Jazirah Arabia, di tanah yang tandus dan kering. Itu dibawa lewat pendekatan budaya, tanpa kekerasan, tanpa peperangan. Bercerita tentang kisah Ramayana, bercerita tentang kisah Mahabharata, bercerita tentang kisah Pandawa. Ada dalam sosok Dharma Kusuma. Maka dicanangkanlah yang disebut dengan dua kalimat sabda. Dua kalimat sabda itu disebutnya layang damus kalimus syada, yaitu yang diletakkan pada pikiran seorang pemimpin sebagai nilai ajaran. Nilai ajaran itu melahirkan Pandawa 5, yaitu Dharma Kusuma,
Bima, Arjuna, Nakula, lan Sadewa. Lahirlah gerakan politik kebudayaan para wali, mengenalkan agama Islam lewat pendekatan kebudayaan. Lahir simbol-simbol silib, sindir, sindang, siloka, sasmita. Kenapa? Karena dia berhadapan dengan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara yang tidak terbiasa dengan bahasa kasar. Dia terbiasa dengan bahasa simbol, bahasa makna. Karena dia terbiasa bahasa simbol, bahasa makna, maka masuk dalam ajaran, dalam pembelajaran. Quran pun disampaikan dalam pembelajaran dan ajaran. Kemudian rasa hormatnya ditinggikan. Quran diletakkan pada sebuah derajat yang sangat tinggi, diletakkan dalam lingkungan peradaban sederhana pedesaan. Lahirlah di kita. Apa keuntungan kita? Keuntungan kita lebih dari orang Arab. Keuntungan kita lebih daripada jazirah Timur Tengah. Kenapa keuntungannya? Kita mendapat dua. Satu, kita mendapat Al-Quran sebagai sebuah produk nilai ilahiyah yang memiliki nilai estetika yang sangat tinggi. Tetapi juga kita dilahirkan pada sebuah alam pasundan yang sangat indah. Ketika Quran bercerita tentang air yang jernih di surga, ketika Quran bercerita tentang hamparan gunung yang indah di surga, ketika Quran bercerita tentang buah-buahan yang nanti ada di surga, seluruh cerita-cerita itu sebenarnya adalah realita hidup yang kita dapati. Itulah Ciwidey, itulah Cipanas, itulah Pangalengan, itu realitas dunianya. Untuk itu, karena kita sudah diberi peradaban surga yang nanti akan kita sampai surga keabadian, maka pesan saya, kalau mencintai Al-Quran, rawatlah Cipanas sebagai simbol surga kesucian. Rawatlah Ciwidey, rawatlah Pangalengan, rawatlah gunung-gunung itu yang melahirkan air yang mengalir, bak sepenggal tanah yang diturunkan dari surga. Rawatlah pohon-pohon itu, karena itu adalah alam yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Jangan terbalik. Satu sisi kita sangat memaknai Al-Quran dan menghormati Al-Quran sebagai ayat yang tertulis, tapi di sisi lain tangan kita merusak alam, padahal itu adalah ayat yang tidak tertulis. Jadi saya tidak mau lagi dengar ke depan. Mudah-mudahan saya akan berusaha dengar Cipanas, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Ciwidey, berubah pikirannya menjadi jelek. Dengar Pangalengan, berubahlah pikiran menjadi jelek. Saya ingin ketika mendengar itu, maka denyut naji kita berkata, ya Allah, ku dapatkan surga di tanah Sunda. Suatu saat surga itu tetap akan terjaga sampai aku bertemu denganmu di alam surga keabadian. Kemah indah. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Pada hari ini kita bersama-sama memaknai makna-makna Al-Quran, memasukkan Al-Quran dalam relung batin kita sebagai bentuk cahaya atau nur yang menuntun kita dalam indera alam bawah sadar kita. Karena indera alam bawah sadar itu pada akhirnya akan senantiasa menjadi petunjuk, dan petunjuk itu akan lahir bagi orang-orang yang menjaga rasa dan cintanya. Karena petunjuk hanya akan lahir pada orang-orang yang memiliki kelembutan hati, kedamaian jiwa, dan ketenangan relung diri. Maka peliharalah Al-Quran, simpanlah dia di relung hati kita, dalam isi denyut jantung kita, sehingga hidup kita senantiasa mendapat petunjuk. Dengan kalimat kata orang Sunda, memahami Allah dalam orang Sunda, pahamilah dari sisi Rahman dan Rahimnya saja sudah cukup. Insya Allah akan hidup tenang, tentram, dan bahagia, walaupun tetap menjadi duda. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan kebahagiaan, kemuliaan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, musyabaqah tilawatil Quran dan hadis tingkat Provinsi Jawa Barat pada hari ini, hari Ahad, tanggal 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada, semoga sehat selalu. Ya teman-teman, tadi kita sudah menyaksikan yang mana Najwa Shihab ya mengingatkan
mengingatkan kepada semua, terutama yang mempunyai ilmu, terutama yang punya ilmu agama ya teman-teman, baik itu ustadz atau habib ya, coba diamalkan ilmunya gitu ya teman-teman, khususnya ya kita sendiri teman-teman. Ilmu sedikit ya diamalkan, ya syukur-syukur ya ilmu kita banyak teman-teman. Ya kita terus belajar dan belajar ya, kalau bisa terus belajar dan belajar teman-teman. Dan siapapun ya tadi mungkin menyindir para habib teman-teman, yang mana apa itu habib ya teman-teman. Habib adalah orang yang dicintai teman-teman. Jadi kalau yang dijuluki habib dia harus melakukan hatinya seperti habib teman-teman. Jadi mencintai, mengasihi semua orang. Itu teman-teman ya, apa yang diucapkan oleh Najwa Shihab. Ya mungkin ya ada yang belum ya sampai ke tingkat itu, ya namanya juga masih belajar teman-teman ya. Ya diri kita sendiri aja teman-teman ya, harus saling mencintai ya. Dan juga Shihab pun tadi mengatakan, Pak Habib Quraisy Shihab yang gak mau dicium-cium seperti itu. Beliau hanya cukup ya gak usah berlebihan gitu ya. Dan Pak Quraisy pun menyatakan ya boleh seperti itu ya, cuman utamakan dulu orang tua ya teman-teman. Intinya utamakan orang tua. Tadi pun ada merinding sih pidato Kang Deddy Mulyadi ya. Setiap pidato Kang Deddy Mulyadi pasti maknanya sangat dalam teman-teman. Maknanya begitu luas teman-teman. Jadi ini bukan kayak pidato, jadi kayak ceramah teman-teman. Seorang gubernur seperti seorang kiai ya teman-teman. Benar itu yang dikatakan Bang Haji Deddy Mulyadi atau Pak Haji Deddy Mulyadi ya teman-teman. Ya jadi kita ambil ilmunya, kita terapkan kalau bisa di kehidupan sehari-hari, khususnya diri saya sendiri teman-teman ya. Oh kita harus saling mengasihi, harus mencintai alam teman-teman ya. Kita ya khususnya dari diri saya sendiri teman-teman, harus mengasihi, mencintai alam. Dan ya Kang Deddy Mulyadi begitu tadi ya tentang Al-Qur'anul Karim ya. Masya Allah, tabarakallah, tidak bisa disebutkan dengan kata-kata teman-teman ya. Itu semuanya ilmunya. Mungkin ya ada orang berbicara Kang Deddy kerasukan ruh Prabu Siliwangi ya, seperti itu teman-teman. Ya mungkin ya minimal buat diri kita sendiri, buat keluarga ya, tanamkan buat diri kita sendiri ya ajaran agama Islam teman-teman, ajaran Nabi Muhammad SAW ya. Karena ya kita hidup di dunia ini buat apa teman-teman kalau bukan buat beribadah ya. Seperti itu, kita di dunia ini buat beribadah,
Ya, kalau salah ya namanya juga manusia, bersih lagi, kalau salah bersihin lagi, ya terus seperti itu sampai ya kita dijemput ya. Intinya seperti itu ya teman-teman. Dan ya khususnya diri saya pribadi teman-teman, yang bisa menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, amin ya Allah ya rabbal alamin, dimanapun berada. Dan semoga Kang Deddy juga sehat selalu ya, semua orang-orang baik, Habibar dan yang lainnya semoga sehat selalu, amin amin. Kita di sini saudara teman-teman ya. Ini hanya ya pembahasan konten teman-teman ya. Intinya ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Saya juga mohon maaf bila ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wa afa minkum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.